warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-mab'uthu rahmatan likaffatil ummah. Ma'asyiral hadirat, ibu-ibu jamaah sekalian, rasa syukur kita kepada Allah pagi mulia ini bertepatan dengan hari Arafah. Allah izinkan kita bisa berkumpul mengaji dan mengkaji ilmunya Allah di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Saudara-saudara muslim kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melakukan puncak ibadah hajinya, yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Yang sedang wukuf di Arafah, mereka beribadah haji. Yang tidak ada di tanah Arafah, ini kan namanya tanah sektor 9 ya, beda sama tanah Arafah. Yang di Arafah tidak dianjurkan untuk puasa karena sedang wukuf. Yang di luar tanah Arafah kayak tanah Tangsel sektor 9 ini ya, maka sangat dianjurkan puasa Arafah. Yang tidak berhalangan maka sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ganjaran kebaikan puasa Arafah Allah berikan jaminan siyamud dahar, jaminan orang yang berpuasa Arafah itu Allah berikan di dalam perlindungan hidup kita, rizki kita, zahir kesehatan kita selama 1 tahun full. Jadi kalau hari ini kita puasa, sampai di tahun mendatang Allah akan jagain kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan cuma kehidupan kita, rumah tangga kita juga. Rumah tangga kita tuh jadi alhamdulillah Ustaz. Walaupun suami mungkin sebulan cuma ngasih 50 juta, saya terima. Alhamdulillah. Jangan protes. Kalau memang cuma bisa ngasihnya 50 juta sebulan, kita alhamdulillah. Udah nggak usah protes-protes. Kalau 50, saya nggak nyampe Pak Ustadz 50, cuma 49. Nah, kita juga memohon, makanya dalam waktu yang mustajab ini, doa yang terbaik dari tanggal 1 sampai Dzulhijjah ini, doa yang terbaik adalah Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ini doa terbaik, nggak boleh dilewatkan, nggak boleh kemudian dilalaikan. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, yassir lana, mudahkan kami, mudahkan anak turunan kami, ziyaratal Makkah wal Madinah, bisa sampai ke Makkah, bisa sampai ke Madinah, bisa sampai wukuf di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini permintaan kita nih, permintaan kita. Ya Allah, mudahkan sampai bisa melaksanakan ibadah haji. Ustadz, saya kan udah haji, apa saya mau minta doa lagi untuk berangkat? Yang paling terpenting doa ini jika sudah berangkat, kita pengen memudahkan anak turunan kita biar bisa berangkat. Yang dimudahkan apanya Ustadz? Hartanya saja kah? Kalau cuma hartanya saja, ada kawan-kawan kita yang berharta mapan tapi belum bisa berangkat. Kenapa? Belum tersentuh hatinya. Masih bingung, kalau saya berangkat nanti ninggalin anak Pak Ustadz. Kalau saya berangkat saya ninggalin pekerjaan saya. Kalau saya berangkat saya ninggalin bisnis saya. Sampai kapan memang kita bisa siap meninggalkan semuanya? Dan kita memang harus dilatih kembali ke Allah.
Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Kalau disambung dalam bahasa Arab kan harus dibaca tak marbutonnya, ziyaratal Makkah wal Madinah. Kalau pengen bacanya diputus, ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, kenapa sebabnya dari doa orang tua ini sampai Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami biar hati ini ikhlas. Ya Allah, mudahkan kami biar kami dimapankan bisa sampai ke Mekah, ke Madinah. Mungkin daftar hajinya pakai haji yang plusnya plus banget. Pesawatnya di bisnis, hotelnya nanti di Darut Tauhid, bisa dekat, nggak jauh masuk Masjidil Haram. Insya Allah. Itu bulan Dzulhijjah. Oleh karena ini waktu yang mustajab, makanya jangan dilewatkan. Ustadz, saya nggak di tanah Arafah, saya juga nggak puasa. Gimana nih? Kalau tidak puasa, ambil jalan di mana kita juga dapat pahala berpuasa, yaitu memberikan makan bukaan orang yang Ustadz, saya sudah senja. Saya nggak bilang tua ya, senja. Bu, kalau dari wajah-wajahnya mah nggak kelihatan. Masih kelihatannya masih awet. Ada yang nyambung awet tua. Udah saya bagus-bagusin. Kalau nggak bisa puasa, yuk cari mana yang berpuasa. Kita kirimin roti, kita kirimin makanan. Sambil kemudian kita minta didoain ya. Ibu nggak bisa puasa karena lemah badan, ibu nggak bisa puasa karena harus makan teratur dan lain sebagainya, supaya tidak hilang chemistry-nya tuh, nggak hilang kemuliaan Arafah ini, nggak hilang. Maka yuk cek yang mana saudara di grup ada yang puasa nggak? Oh, ponakan puasa, kirim makanan. Nggak bisa kirim makanan, kirim uang biar beli makanan sendiri. Dek, kamu puasa, ya udah, nih tak kirim dulu 10 juta, kamu cari makanan ya. Harus habis, jangan sampai nggak habis. Insya Allah Bu, mencret 10 juta langsung buat buka puasa, berdua lagi. Mau makan apa ini? Nah kan, bantu kita, diri kita supaya mendapatkan ganjaran kebaikan dari puasa. Nah, melanjutkan juga, ini masih pengantar. Dalam rangka waktu yang mustajab, kita doain juga saudara kita yang dalam keadaan sakit, Ibu Yovani Wahyundari binti Muhammad Saleh yang sudah dalam keadaan juga melemah. Mudah-mudahan Allah kasih takdir-takdir yang terbaik. Bapak Muhardi juga diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, bulan Dzulhijjah, bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Bulan perjuangan dan bulan pengorbanan ini berangkat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi assalam. Apa pelajarannya Ustaz? Yakin Bu, dengan ketentuan Allah bahwa Allah selalu berikan kepada kita yang terbaik, tidak mungkin terbalik. Ini mantra yang sering diulang-ulang ya. Yakin takdir Allah pasti terbaik, tidak mungkin terbalik. Ustadz, kalau gitu bagaimana Bu? Allah berikan 3 petunjuk di dalam hidup kita. Saya ulang, Allah berikan kepada kita dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kita harus berjuang dengan 3 petunjuk. Ustadz, saya tetap harus bekerja di sini atau tidak? Ustadz, saya harus tetap bersama orang ini atau tidak? Ustadz, saya harus kemudian dalam circle ini atau tidak? Maka 3 ini harus kita pegang. Dalam makna memperjuangkan, dalam makna mengorbankan. Inna bihadhihi thalathata umur. 3 perkara. Kalau ini ada, berarti ini petunjuk Allah. Kalau ini tidak ada, berarti ini petunjuknya syaitan.
Kalau ingat-ingat. Kalau 3 perkara ini menempel sama kita, berarti ini petunjuk Allah. Kalau tidak ada, berarti itu petunjuknya dari selain Allah. Apa yang pertama? Al-birru ma'itma'annat ilaihin nafsu. Allah kasih petunjuk pertama lewat makhluknya yang ada dalam diri kita. Namanya al-qalbu, yaitu hati. Yaitu apa? Hati. Kalau hati kita cenderung untuk kemudian melakukan hal yang baik, berarti ini petunjuk dari Allah. Contoh, tiba-tiba kita mikir begini, ya Allah, pagi-pagi nih di bulan Arafah ngapain ya? Diingetin dari WhatsApp grup, ibu-ibu pengajian host apa namanya nih? Khairun Nisa ya. Khairun Nisa, insya Allah diingatkan pagi ini ada pengajian. Kitanya tadi nggak ingat karena fokus mau puasa Arafah kan. Pas kita ingat, alhamdulillah ada kegiatan pagi ini. Hati kita terdorong untuk kemudian mau ngaji. Loh, ini namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isyarat. Ustadz, ini kita lanjutin apa enggak nih Ustadz? Datang apa enggak? Terus kemudian buat kita yang berada di dalam satu pekerjaan, apakah pekerjaan ini saya lanjutkan? Apakah kemudian pekerjaan ini saya tinggalkan? Itu satu. Yang kedua, setelah hati kita diberikan dorongan, Allah berikan petunjuk lewat kedua. Apa itu Ustaz? Al-hawadith wal waqa'i. Kejadian dan peristiwa yang mendukung kita. Apakah untuk melanjutkan atau meninggalkan? Saya kasih contoh begini ya Bu, supaya gampang. Ustaz, kira-kira saya masih tetap ada di kelompok ini enggak? Ini kelompok apa Bu? Biasa Pak Ustaz, ini kelompok besti-besti kita. Buat apa? Biasa. Kita namanya, apa namanya Bu? Kalau bukan sarapan udah agak lewat dikit, makan siang belum. Namanya apa tuh? Tahu semua ya. Saya mau mancing doang. Ustadz, kita sering ngumpul-ngumpul gitu. Hati saya nih tapi kok ngerasanya nggak enak ya. Udah mulai nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kenapa nggak asyik? Kenapa kemudian nggak tenang? Oh, muncul kejadian. Apa kejadiannya? Ustadz, di antara pertemanan kami ternyata ada yang berlaku curang. Dia amanahnya suruh kemudian pegang uang, amanahnya suruh pegang bagian finance, keuangan di lingkungan, di warga. Ternyata dia pakai sendiri Pak Ustadz buat hajatan. Nah, berarti petunjuk kedua nih. Petunjuk keberapa? Kedua. Ya Allah, berarti saya harus tidak lagi di kelompok ini. Saya nggak boleh lagi ada di kantor ini. Saya nggak boleh lagi ada di lingkungan ini. Contoh, sampai petunjuk yang ketiga. Yang pertama adalah hati. Yang kedua adalah kejadian peristiwa yang menguatkan hati kita. Nah, yang ketiga, apa itu Ustaz? Jundun min junudillah. Allah kirimkan tentaranya, orang-orangnya yang menjadikan contoh di dalam kita mengambil keputusan. Jadi contoh yang mendukung. Misal, saya lanjut atau enggak sih ya kerja sama orang ini? Saya lanjut atau tidak ya bisnis sama orang ini? Ternyata kita dapat kabar bahwa sebelumnya orang ini sudah pernah mengambil dana yang tidak amanah dari apa yang dia tanggung jawabkan. Berarti ada berapa petunjuk? Ada 3. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, dalam berjuang, apakah saya harus perjuangkan ini? Apakah saya harus mengorbankan ini? Apakah saya harus berjuang dalam cari nafkah ini? Atau kemudian saya tinggalkan? Ada 3 petunjuk yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Yang pertama adalah hati. Kalau hati kita sudah cenderung mau melakukan atau mau meninggalkan, oh berarti udah petunjuk. Kayaknya saya harus tetap di sini dah. Saya mau tetap ngaji deh di MRBJ ini. Tapi jauh ya. Lihat yang kedua. Ada nggak kejadian-kejadian peristiwa? Ada Pak Ustadz.
Kejadian-kejadian apa? Ini Pak Ustadz. Setiap kali saya mau berangkat, selalu aja Allah berikan kejadian-kejadian. Ada aja teman yang mau nganter saya. Ada aja yang mau nemenin saya. Terus apa lagi? Yang ketiga, ada orang. Pas saya udah lemes, saya bilang saya nggak mau datang deh ke MRBJ karena jauh. Saya ketemu duduk di sebelah kawan saya. Lalu kawan saya bilang, saya kalau ngaji aja sampai ke Tanjung Priuk tahu. Masya Allah, kita yang cuma setengah jam, 15 menit, ada orang yang sampai 1,5 jam. Jadi petunjuk apa enggak? Lah itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Nah, makanya yang bukan caranya ini jangan lakuin. Misalnya nanya sama temen yang bukan ahlinya. Masalah suami ditanya sama temen. Gimana ya suami saya ya? Kalau pagi isinya cuma bangun tidur, rokok, ngopi, tidur lagi. Kata temennya, cekek aja. Nah, malah suruh cekek. Ya Allah. Kalau kita punya masalah rumah tangga, nanyanya sama temen kita pasti bela kita. Kenapa sih kok bengong, kayak mukanya kayak ditekuk gitu, kayak kanebo kering katanya. Gimana ya punya suami kayak gini, kelakuannya. Belum tahu ceritanya kayak apa, belum tahu asbabun nuzulnya gimana, tiba-tiba dia udah bilang gini, kamu tuh walaupun perempuan tapi kamu mandiri, kamu tuh punya penghasilan, dan jangan lupa kamu tuh pewaris tunggal. Yang orang kayak gitu bisa dicari 1000 kali, 1000 orang lain dari dia. Belum tahu ceritanya, udah ngasih nasihat. Ada yang kayak gitu, Bu? Gak usah nengok ke sini aja. Gak usah. Nih, gak usah. Ada 3 petunjuk. Sudah. Itu namanya dalam mengetahui apakah ini petunjuk Allah atau bukan. Ustaz, saya ragu nih. Saya dalam bekerja di sini atau kemudian dalam berumah tangga ini saya lanjut atau tidak. Lihat petunjuknya. Minta sama Allah dulu kan? Bermunajat dulu kan? Hati itu punya siapa, Bu? Punya Allah. Al-qalb minallah. Hati punya Allah. Kalau begitu mendekat dulu, sujud dulu ke Allah, minta dulu ke Allah. Ya Rob, kasih saya petunjuk. Udah, setelah minta petunjuk, Allah taruh dalam hati. Kok kelakuannya kok kayak genit-genit gini nih? Lalu kemudian kita lihat hati kita cenderung, ternyata ada kejadian, ada peristiwa besar. Kenapa kok 2 malam gak pulang-pulang, 3 malam gak pulang-pulang, kemana? Ternyata petunjuk ketiga datang ada orang, lo bilangnya kemudian dari bank, lalu kemudian bilang tempat ini mau kami sita, Bu. Loh, kok bisa disita? Sertifikatnya ternyata sudah digadaikan. Siapa yang menggadaikan? Suami ibu. Ini sudah digadaikan 2 tahun yang lalu. La ilaha. Petunjuk apa enggak? Petunjuk. Kita samperin suami kita. Kita samperin lagi. Ini nih contoh bukan di masjid sini ya. Masjid sono di ujung Berung sono. Ditanya laki kita, suami kita. Mas, ini apa yang terjadi? Iya. Kenapa kemudian ini? Ya aku pakai buat main perempuan. Kira-kira lanjutin atau racun ini? Racun. Tinggal. Kenapa sebabnya, Ustaz? Berarti ini petunjuk dari Allah Subhanahu. Tapi kalau cuma umum saja, Pak Ustadz, saya punya suami. Kenapa suaminya? Pak Ustadz, kalau suruh sholat subuh susah banget. Subuh jam 4:30, dia bangunnya 5:30. Tapi masih sholat. Masih, pegangin, Bu, nggak apa-apa. Bangunin pelan-pelan, cipratin pakai air wudhu bukan ember, air wudhu kita. Nah, cipratin. Masih juga belum bangun juga, ibu sholat sunnah aja dulu. Bangunin lagi, selesai sholat sunnah, belum bangun lagi, udahlah ibu sholat sendiri aja, udah sholat fardu, sholat subuh. Tapi subuh baru bangunin lagi, belum bangun juga, panggil dengan panggilan sayang, Imron sayang, nggak bangun juga, deketin lagi. La ilaha illallah.
Dipanggil panggilan sayang nggak bangun. Coba talkin kali udah nggak bangun lagi. Bangun, alhamdulillah. Kata suaminya, kok ditalkin bu? Lagi dari tadi nggak bangun-bangun. Kupikir udah lewat. Nah, 3 petunjuk ini. Terus lagi Ustaz. Wa amma, bulan ini disebut dengan bulan berjuang beramal soleh, maka tolong pegang. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada 5 pola, 5 episode sampai kita bisa berjuang beramal soleh. Nomor 1, awaluha, yang pertama disebut dengan isyarah. Disebut dengan apa? Isyarah. Isyarah itu apa Ustaz? Petunjuk bu. Jadi nggak ada orang amal soleh dadakan tuh nggak ada. Apa ya dadakan bahasa Inggrisnya? Ujuk-ujuk tuh nggak ada. Ujuk-ujuk mau ngaji tuh nggak ada. Pasti ada penyebabnya dulu. Nah, penyebabnya ini disebut dengan isyarah. Berarti kita butuh petunjuk. Makanya kalau ada orang nggak mau beramal soleh, jangan-jangan belum ada petunjuknya. Bukan belum ada hidayahnya, petunjuknya aja belum ada dia. Kenapa nggak ada? Nggak nyari petunjuk. Diem di tempat, berharap malaikat datang. Ya kalau malaikat Jibril, kalau malaikat Israil, beres sudah itu. Maka nomor 1 adalah kita disebut dengan isyarah. Petunjuk itu dari mana? Dari kejadian, dari orang. Ini kita lagi diem di rumah, ada tamu datang, teman kita dulu waktu kita kuliah. Ternyata satu perumahan di Maleo sini, di sektor 9 sini. Terus ditanya, besok kegiatannya apa? Enggak, gue nggak ngapa-ngapain gue mah. Kalau kosong pagi ngaji, ayo barengan. Biar gue juga ada temennya. Akhirnya ikut ngaji tuh. Nah, ini namanya namanya isyarah. Petunjuk ini namanya apa, Bu? Isyarah. Oke, Ustadz, langsung beramal soleh belum? Tahap kedua, setelah orang itu ditunjukkan, setelah diberikan isyarah, ada namanya kecenderungan dalam hati. Kayaknya kepengen. Ini namanya taufik. Ini namanya apa? Taufik. Tapi udah diamalin belum? Belum. Udah dikerjain apa belum? Baru dicenderung, baru ada, baru muncul dalam hati. Ayo besok Bu Cak Onah kalau mau ngaji, ini Cak Onah sama Cak Embrem lagi ngobrol nih. Besok kita ngaji barengan. Ayo, enak ini mah, baca Quran pelan-pelan, nanti dibacain terjemahnya, nanti ada ustaz-ustaz. Baik, siap, ngaji kita. Tapi belum ketemu harinya kan, masih besok. Tapi kecenderungan hati udah mau. Itu namanya taufik. Tapi belum dilakukan. Sampai besok pagi dia dandan, gincuk merah merona, emas semua pakai kuncrang-kuncrang. Allah. Akhirnya dijemput sama temannya, dia berangkat sampai dia ngaji. Nah, ketika dieksekusi yang ada di dalam hati, nah itu disebut dengan hidayah. Baru namanya hidayah. Disebut dengan hidayah. Pak Ustadz, saya nggak perlu hidayah. Kok bisa? Suami saya Taufik Hidayah. Makanya ada orang yang terputus episodenya, Bu. Baru sampai di isyarah, baru sampai di kecenderungan hati taufik, tapi nggak dieksekusi, cuma kepengen. Ayo Bu, ngaji yuk. Saya tuh sebenarnya kepengen, Pak Ustadz. Tapi gimana ya? Kenapa gimana? Saya suruh jagain suami, dia bilang. Oh iya, kalau suami habis berlayar atau habis safar ya temenin dulu. Besok datengin lagi. Ini suami udah enggak lagi dinas, lagi berlayar. Ayo ikut ngaji mumpung kosong luang. Nggak bisa. Kok nggak bisa juga? Jagain suami tetangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak usah tengok-tengok, ibu kesini aja. Emang orang tolong inget-inget ini mah masukkan aja ini. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Orang kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Yang tolong pegang-pegang ini. Orang kalau ada niat pasti ada
jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak. Saya mau ngaji, aduh mobil dipakai sama anak, aduh motor juga nggak ada, aduh mau naik Grab juga nggak ada, handphonenya nggak nyala lagi. Tapi udah niat, ya Allah kepengen banget. Alah, jalan kaki aja dah, jalan kaki berangkat. Ada aja, baru aja keluar komplek, ada temen tin sama sopirnya. Mau ngaji ke masjid, iya, lah kok jalan kaki? Mobilnya dibawa anak. Dibawa mana? Bawa kabur. Oh enggak, dipakai kuliah. Ya udah bareng aja sini. Bareng dia naik. Tadinya niatnya pengen jalan kaki, karena niat kuat. Ada jalan naik mobil. Mobilnya Denza lagi. Kok bisa Ustaz? Ya namanya juga cerita. Terserah saya mau Ferrari ke, mau Fortuner. Namanya juga cerita. Ada niat soalnya, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Besok mau datang pengajian. Aduh, tapi nggak ada gamis yang cocok lagi. Sama suami dibukain lemarinya. Yang mana yang nggak cocok ini? Satu deret, itu lemari aja udah 10 meter, Bu. Masih nggak cocok dia bilang. Mau nyari AC, mau nyari itu Pak Ustadz yang matching. Karena kalau perempuan itu saya demennya kalau ngaji sama ibu-ibu timbang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tuh bisa gitu. Gamisnya ada kuning-kuningnya, kerudungnya kuning. Bisa gitu. Ada ungu-ungunya, kerudungnya ungu. Namanya matching. Coba cowok dah, idih. Kalau bapak-bapak, la ilallah, sarungnya hijau. Bajunya oranye, pecinya hitam, nggak nyambung gitu. La ilaha illallah ya Rabbi. Sekalinya pakai gamis, tangannya kepanjangan. La ilaha illallah. Kalau bapak-bapak, ini kalau ibu-ibu nih kalau ngaji, ya kan bisa madep sini. Kalau bapak-bapak nyender semuanya tuh, dan semuanya tuh matanya begini semuanya. Ngangguk kayak ngerti padahal tidur. La ilaha. Jadi tahapannya apa? Isyarah dulu. Ada petunjuk dulu. Ada teman yang ngajak, Masya Allah. Ada kawan yang ngajak, Masya Allah. Tapi kemudian bagaimana? Ada kecenderungan di dalam hati, ada keinginan di dalam hati. Baru kemudian lanjutannya itu disebut, yang ada di dalam hati disebut dengan taufik. Oh, udah mulai, alhamdulillah. Udah mau ngaji ayo. Makanya kalau ada kawan-kawan kita yang udah punya keinginan, tempel Bu, temenin. Dia butuh teman kita. Kalau nggak butuh teman bingung tahu. Kalau belum ngaji tuh, belum pernah ngaji, sekalinya datang bingung. Gua ngaji gimana ya? Pendaftarannya berapa ya? Nggak ada pendaftaran. Ngaji pakai pendaftaran. Kita kalau di masjid ngaji tinggal ngaji, bener nggak? Iya, simple aja udah. Ini misalnya ada orang datang nih, mau ikut ngaji, boleh nggak ikut ke sini? Boleh. Itu yang ngaji yang bener. Ngaji tinggal ngaji. Ngaji ribet banget dah. Tempat duduk di depan 500, belakangnya 250. Belakang nonton konser apa ngaji sih? Ribet banget. RBJ itu emang simple banget. Udah begini. Ibu mau duduk di sini juga gratis nih depan saya nih. Bener apa enggak? Nggak ada. Yang ini maaf nih Ustaz, nih VVIP, nggak ada. Ngaji aja ribet banget. Rasulullah simpel banget ngaji, bener apa enggak? Kadang Rasulullah yang datengin jamaahnya, ya kan? Kenapa sih nggak ke masjid-masjid? Ditanya sama Nabi kan? Ya Rasul, saya kainnya cuma satu, dipakai istri saya. Ya Allah, deh kasihin, sedekahin. Dia bilang kasih. Itu kemudian contohnya kita. Nah lagi isyarah dalam hati namanya taufik. Sudah, lalu kemudian ketika dieksekusi namanya hidayah. Eksekusi ini, Ustadz kalau udah dieksekusi apakah final? Belum. Karena ada orang yang ngaji hari ini pertama kali Ustadz, sekaligus penutupan. Nggak datang lagi. Kok bisa kayak gitu Ustadz? Karena ada kurang 2 episode. Perlu ada episode yang keempat. Dan kelima, kita akan jelaskan di Idul Adha tahun depan ya.
Lamaan ini. Yang keempat, apa itu Ustaz? Namanya irsyad. Namanya apa Bu? Irsyad. Kayak suami saya Pak Ustaz. Namanya apa Bu? Irsyad. Wa ma ma'nal irsyad? Petunjuk, dorongan di dalam hati setelah melakukan amal soleh. Untuk apa? Untuk mengulangi. Jadi ada keinginan buat mengulang amal soleh tersebut. Datang ngaji ke MRBJ nih, kemudian kita dengerin pengajian, ya Allah enak ya. Ini juga apa nih namanya, karpetnya empuk kok. Terus juga mic-nya enak, ada AC-nya, nggak pakai gini-gini nih. Ada yang pengajian yang bener apa enggak Bu? La ilaha illallah. Ada nggak? Ya ada. Ya itu juga nggak apa-apa karena masing-masing. Karena mungkin pertimbangan bayar listriknya. Di sini alhamdulillah ya Allah. Nikmat. Lah dari situ muncul yang disampaikan ustadznya juga jelas, yang disampaikan ustadznya juga sejuk, nggak bikin ngantuk. Nah, berarti saya kepengen ngaji lagi. Nah, kepengenan di dalam hati ini disebut dengan apa? Irsyad. Tapi udah dilakuin belum? Belum dilakuin. Baru kepengen. Saya mau lagi Karena ada yang cuma bahasa anak jakselnya speak doang. Ibu mah nggak ngerti kali ya, orang Tangsel ya. Cuma basa-basi doang. Sehingga nanti kalau ditanya sama temennya, gimana, enak gak? Mau ngaji lagi nggak minggu depan? Mau dong. Padahal matinya gitu. Apaan ngaji begini? Lama banget ustadznya juga. Nggak enak, jelas. Miso gitu dia bilang. Dalam hati. Oh berarti orang ini hidayahnya sampai situ. Belum dapat irsyad. Tapi kalau dapat irsyad, semangat. Dia bilang, nanti tolong WA lagi ya, tolong kabarin saya lagi. Sekarang hari apa nih? Selasa depannya akan datang. Ternyata di WA lagi, belum di WA sama temennya. Ternyata hari Senin dia sudah WhatsApp. Namanya Jeng. Nama aslinya Kelin, ya kok digabung Jengkelin. Jengkelin. Jeng, besok ada pengajian apa enggak di MRBJ yang kayak kemarin? Ada, alhamdulillah. Kalau libur biasanya ntar dikabarin di grup. Ada besok, alhamdulillah. Dan ustadznya variatif, beda-beda. Yang kayak model kayak Ustadz Ahmad, ada yang sirkus, sulap, macam-macam. Besok saya mau ikut lagi katanya. Gantian, saya yang jemput kamu pakai mobil saya sama sopir saya. Akhirnya besok pagi dia jemput, dia sampai lagi di sini. Setelah melalui episode irsyad dan dia akhirnya mengeksekusi keinginan dalam hatinya, dia mengulangi lagi amal solehnya, disebut dengan istiqomah. Allah. Disebut dengan apa? Istiqomah. Berarti sudah merasakan satu kenikmatan. Pengen berulang-ulang. Saya mau ngaji lagi. Ya Allah, kalau udah dapet titik istiqomah, kalau udah nyampe episode istiqomah, itu orang mau bilang apa juga kita tetap jalan. Allahu Akbar gitu. Bu, kita ada inian nih, ada kumpul-kumpul reuni. Jam berapa? Jam 11. Saya datangnya belakangan dulu ya, saya mau ngaji dulu. Alhamdulillah. Teman kita nih dulu waktu kuliah, atau teman kita ada yang di WhatsApp, yuk kita ke Pondok Indah. Ibu tahu Pondok Indah nggak? Nggak tahu ya? Mall tahu mall? Indomaret tahu Indomaret? Norak banget dah ustadznya dah. Ustadz ngomong sama siapa sih? Ada yang ngajak, kita ngopi-ngopi, apa tadi namanya, brunch. Yuk kita brunch yuk. Sebelum kita makan siang ngopi-ngopi. Di mana? Di BXC. Ya bener ya.
Saya sampai sekarang belum pernah ke BXC. Kayak apa sih bentuknya itu? Ada kali udah 1.200 saya lewatin, lewat tolin. Ustadz, Bu, kita ketemuan di BXC. Jam berapa? Jam 10. Apa kata dia? Kalau hari Selasa jadwal saya ngaji. Punten, saya nggak bisa ikut. Saya skip dulu, saya pas dulu. Masya Allah. Temen ngopi, temen nongkrong, temen ngebubur, bakso maksudnya. Kita berani bela-belain untuk tinggalin, nggak ikutan karena kita mau nggak. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena sudah sampai derajat episode istiqomah. Kecuali yang darurat-darurat banget. Harus kontrol dokter adanya Selasa jam 9. Kita bilang sama dokter, dok, jangan jam 9 bisa nggak? Ya nggak bisa Bu, saya mau ke Vietnam habis ini. Oh, karena nggak bisa dan dokternya cuma itu aja yang jadi langganan kita, baru itu namanya darurat. Tapi nanti kalau dokter udah pulang dari Vietnam jangan hari Selasa ya, atau jangan jam segini. Oh iya bisa Bu, nanti hari Selasa jam 1, hari Rabu jam 9. Insya. Jadi derajatnya udah sampai derajat apa? Itu kenapa ada orang nggak bisa istiqomah? Kenapa orang belentang-belentung? Kenapa kemudian ada orang berdasarkan mut-mutan? Bu, kok nggak ngaji? Lagi nggak mut, Pos? Ngaji ya pakai mut-mutan, Bu. Kenapa kok kemudian nggak ngaji? Saya nggak suka, saya introvert. Kok pakai introvert? Ngajinya kenapa nggak bisa di tahap istiqomah? Karena episode sebelumnya nggak ada. Karena dia nggak dapetin irsyad, karena dia nggak dapetin hidayah, karena dia nggak mau kemudian sampai ke tahap taufik. Nah, ini disebut juga dengan kurang kesempurnaan kita. Oleh karena itu, kalau orang sudah sampai derajat istiqomah, Bu, mantep. Kalau sudah mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Jelas apa enggak nih? Kalau udah mulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Oh, belum pernah ngaji, tiba-tiba ikut ngaji ke masjid. Dapat 2 kali pertemuan, diledek sama tetangga. Ini solehah banget ibu ini. Bosor gak nih? Jangan dibales. Bawa neraka lu, jangan. Gak boleh. Ada orang yang nyindir kita, berhenti apa lanjut? Lanjutlah. Saya udah mulai ngaji karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Kadang diledek lagi sama yang lainnya. Giliran udah umur segini baru ngaji, kemarin kemana? Nggak usah ditanggepin. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang di ujung kehidupannya, kata Nabi, umurnya adalah seumurku, berarti 60 tahun, dan dia masih menjaga sholatnya, dia meninggal di atas kasur pun Allah catat seperti berjuang di jalan Allah. Kalau ibu kayak belum sampai 60 ya? Kayaknya gitu. Apa saya nggak pakai kacamata apa gimana? Ya Allah, betapa irinya saya sama ibu-ibu. Saya sering bilang, Bu, iri saya kalau ingat hadis Nabi ini. Ya Allah, orang kalau umurnya udah 60, lebih-lebih kemudian udah ngelewatin umur Nabi 62, 63, umur udah 65, lebih-lebih udah 70, masih mau sholat, masih mau baca Quran. Kata Nabi, dia udah dapat stempel husnul khotimah. Kenapa Ustaz kok dapat stempel husnul khotimah? Bu, di usia kok bisa saya diundang ya? Saya kan kalau di sini ngisi remaja kan, yang remisa kan. Pas diundang sini, saya harus mempersiapkan. Ini kata-kata saya harus sesuai apa enggak? Bu, kenapa kemudian sedemikian? Allah bilang udah dapat stempel husnul khotimah. Karena kesulitan di usia 60 ke atas, itu gangguan teknisnya banyak. Yang namanya dengkul, la ilaha illallah. Ngaji nih,
Baru mulai Ustadz datang selonjor yang kanan, tekuk yang kanan, selonjor yang kiri, tekuk lagi, dua-duanya selonjor. Bu, kalau sama saya mau selonjor kanan, selonjor kiri, kalau emang udah pegel pinggang, rebahan boleh. Tenang aja, tenang sama saya. Bener sekiranya, maaf Pak Ustadz nih pinggang banget, rebahan aja begini nih, dengerin saya mah ikhlas, saya mah yang penting ngaji, cuman besok saya tandain aja paling. La haula wala quwata Allah. Waman balagha umrohu min arba'in, kata Nabi, kalau orang umurnya udah 40 tahun, tamma akluhu, sempurna pemikirannya, pertimbangan akalnya. Jadi kalau mau lakuin sesuatu, nggak ujuk-ujuk, nggak langsung, tapi dipertimbangkan dulu. Di jalan kalau mau ngomel, mau mukul sama orang, tahan-tahan. Kenapa? Takut urusannya panjang, betul apa enggak? Umur 40 tahun tuh udah pikirannya panjang. Nggak kepengen neko-neko, nggak kepengen banyak drama, pengen hidup simple, sederhana. Ya, 40, nambah umur 50 tahun. Kata Nabi, orang kalau udah umur 50 tahun dan dia masih dalam keadaan maksiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya sangat jauh dari taubat ini. Rasanya sangat jauh. Bahasa teks hadisnya, kayaknya kalau sudah 50 tahun Allah sudah sangat murka. 50 tahun masih minum khamar, 50 tahun masih joget-joget, ajeb-ajeb gitu kan, ya Allah. Masih hidup malam, kita kena angin aja udah. Betul apa enggak, Bu? Ada teman ngajak party yuk, boro-boro party. Kena AC aja udah gitu. La ilaha illallah. Makanya beruntung udah yang badan kita nggak support gitu. Ustadz, 40 tahun sempurna akal, 50 tahun masih maksiat, dosa besar ya, masih ngelakuin dosa besar, itu murka semurka-murkanya Allah. Sebagian menafsiri ini pintu dia sama taubat makin jauh. Makanya orang yang umur 50 tahun masih ngelakuin dosa besar, taubatnya susah tahu. Kenapa? Udah batu bahasanya. Maka ada yang sampai begini, biarin deh Pak Ustadz, saya maksiat terus, yang penting anak saya. Loh kok bisa ngomong kayak gitu? Kenapa? Padahal kalau dia terus bermaksiat, udah terbuka pintunya, akan diwariskan sama anaknya. Betul apa enggak? Karena dia ngelihat perilakunya. Ya kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Polanya gitu. 40, 50. Kalau udah umur 60, terhadap kewajibanku dia masih pegang. Suruh baca Quran masih mau baca. Padahal Qurannya udah digini-gini nih. Begini nih. Kadang Qurannya udah segini, masih beli yang semeja. Ibu tahu nggak? Quran yang semeja, yang tulisannya satu handphone saya kali ini. Orfiahnya gitu. Gede banget ini dia bilang. Saking kepengen ngajinya. Kata Allah, umur udah 60, umur udah 70, masih berusaha taat, pengen terus istiqomah ke derajat yang tadi tuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak usah pikirin di mana wafatnya, nggak usah dipikirin gimana wafatnya. Allah udah kasih stempel sebagai orang-orang yang berjuang syahid di hadapan Allah. Kenapa Ustadz kok bisa ngomong kayak gitu? Kata Nabi, karena tadi saya bilang gangguan teknisnya banyak. Baru pengen berangkat nih leher udah gini nih. Aduh, nih leher. Terus kata suami, ibu mau ngaji, kayaknya lagi kurang enak badan. Kalau diturutin mah Pak, semuanya nggak enak badan mah. Betul apa enggak? Iya, makanya nih ya kan beda kalau kita ngaji. Kadang kalau udah segini, tadi saya masuk, aromanya juga udah beda, parfumnya. Ada yang pakai ya saya nggak bilang balsem sih, nggak bilang balsem saya, nggak bilang balsem sih, udah kayak fresh. Nggak apa-apa Bu. Bener Bu, kalau emang ada yang bawa minyak urut nggak apa-apa, santai aja sama saya. Udah banyak gangguan teknisnya, kan berat apa enggak Bu?
Ya Allah, nih kita kalau mau ngaji, pinggang rasanya gimana? Pak Ustadz, ini saya punya urat, udah pada asem. Nah, saya punya gula, pada mana? Saya punya darah, pada manis, dia bilang. Nah, maksudnya gimana, Ustadz? Ya Allah, gangguannya kan kondisi kan ya Bu ya. Kondisi. Baru mau jalan, apalagi kalau mau ke sini naik dulu tangga. Betul ya? Aduh ya Allah, kalau bukan derajat istiqomah, kalau bukan karena niat, kita nggak akan makanya pantas kata Nabi, umur 60, 70 tuh stempelnya udah banyak kesolehannya. Kenapa sebabnya? Nggak gampang. Nah kalau kayak saya gesit nih, saya kalau sholat nih, habis dari ruku, berdiri, sujud, duduk, sujud, langsung berdiri. Kan kalau ibu-ibu mah transitnya banyak ya. Bener apa enggak? Iya, habis ruku nih, terus sujud nih, itu tuh Allah, Allah, Allahu Akbar. Imamnya udah sujud lagi tahu, mana udah sujud lagi. Ini contoh, jangan marah ya. Contoh dia bilang. Betul. Nanti saya yang muda begitu ya Allah. Masalahnya saya iri sama ibu. Udah kondisi kayak gini beramal soleh. Ntar saya gimana? Saya ketika umurnya udah nyampe umur 60 70 gimana ya Allah? Nanti kalau diajakin, ayo ngaji, digituin lagi sama saya. Aduh ya Allah. Makanya saya bilang ya Allah, ibu-ibu, saya mah senang banget pasti minta, Ustadz bisa nggak? Bisa. Nggak bisa saya bisa-bisain. Kenapa? Ketemu sama ibu-ibu solehah. Ya Allah, berapa lama itu ngelilit-ngelilit kerudungnya itu. Saya bisa ngaji gitu. Belum nyocokin lagi. Aduh ya Allah. Nah 5 episode ini tolong diingat-ingat. Udah 9.50, bisa tanya jawab ya. Ada tanya jawab atau enggak? Ada tanya jawab atau langsung tutup? Ada 5 episodenya. Jadi nomor 1 isyarah petunjuk. Allah kasih petunjuk tuh. Ini nyambungin sama yang pertama tadi ya. Lewat orang kah? Lewat peristiwa kah? Sehingga kita jadi tertarik buat mau mendekat ke Allah. Tiba-tiba ada kawan kita bilang gini, udah berhijab mau ngaji. Dulu kan Masya Allah paling susahnya disuruh taat, paling susahnya diajak kebaikan. Gara-gara ngelihat dia jadi trigger, jadi semangat kita. Nah itu disebut dengan isyarah. Lalu muncul dalam hati, saya kepengen ngaji, saya mau datang ke masjid, saya mau kemudian belajar, saya mau kemudian mendengar nasihat, tapi belum datang, baru kepengen. Namanya apa tuh? Taufik. Akhirnya besok dieksekusi, pagi mandi berangkat cari kerudung yang matching, ya kan? Kerudung kuning, alis kuning, bibir merah, ganti bibir kuning, lo kemudian gamis kuning, tas kuning, sepatu kuning, semua kuning, dah berangkat. Terus Bu, apa yang terjadi ketika sudah dieksekusi? Namanya apa? Namanya hidayah. Duh, namanya hidayah. Setelah dilakukan hidayah, ada yang macet, nggak mau ngulang lagi, berarti dia nggak dapat 1 episode. Namanya apa? Irsyad. Dia nggak dapat kenikmatannya. Entahlah, mungkin kurang ikhlas atau kebanyakan standar. Kalau ngaji jangan banyakkan standar. Ngaji itu udah ngaji karena Allah, pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. So kalau ngaji gini nggak enak nih, kenapa? AC-nya kurang dingin. Dapat yang ada AC-nya, AC-nya kedinginan ini. Nah itu gimana sih maunya? Ya udahlah kita ngaji. Kalau AC kedinginan, berarti kita pakai jaket. Udah bawa jaket. Kurang juga pakai kain ihram, gitu aja. Susah-susah banget. Jelas apa enggak Bu? Jadi kita menyesuaikan sama keadaannya. Ustadz saya nggak suka dingin, jangan deket-deket dari AC. Kan gitu ya. Ustadz saya seneng dingin, pantengin itu AC. Begitu memang enggak? Iya, Pak Ustadz saya nggak bisa duduk di bawah, duduk di kursi. Pak Ustadz saya bisa duduk di kursi, duduk di senderan. Nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri juga, rebahan sini depan saya. Simpel aja. Itu namanya irsyad. Episode irsyad pengen mengulang. Lah akhirnya besok Selasa datang lagi,
bulan depan Selasa datang lagi, minggu kedua Selasa datang lagi. Terulang-ulang, berarti sampai derajat apa nih? Istiqomah. Lah tolong lihat episode ini, saya sama ibu ada di mana dalam amal soleh ini. Bisa jadi pas ngaji kita alhamdulillah istiqomah. Oh pas tahajudnya kenapa putus-putus? Pak Ustadz saya tahajudnya bolong-bolong, terakhir tahajud kapan? Ramadan. Nah itu kejauhan. Kenapa Ustadz? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bu, al-istiqamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bu, kalau misalnya ibu lihatnya ada orang tiba-tiba bisa jalan di atas air, itu enggak ada nilai apa-apanya, Bu, ketimbang bisa ngaji istiqomah. Tiba-tiba ibu ngelihat ada orang dia nggak naik Grab tapi terbang pakai sejadah gitu, itu AI. Nggak usah percaya, udah. Maksudnya apa? Kita hidup nih ngaji bukan cari sakti, bukan pengen kuat bisa terbang, bisa di belah lautan. Bukan dong, kita bukan nabi. Kalaupun kita diberikan tersebut, orang juga belum tentu mau ngerti. Misalkan ibu tiba-tiba bilang, Pak Ustadz, saya punya kemampuan tau. Kemampuan apa? Bisa ngubah yang namanya langit tadi cerah jadi mendung, mendung jadi cerah. Nggak percaya. Nggak usah. Dan tujuan ngaji kita bukan itu. Maka tolong dilihat dari 5 episode ini, isyarah, taufik, hidayah, irsyad sampai istiqomah. Lah yang pertama isyarah bisa dapat dari mana, Ustaz? Dari 3 yang pertama. Dari apa, Ustaz? Dari hati kita. Kenapa muncul hati? Karena kita minta sama Allah. Lalu kemudian apa yang menguatkan hati? Kejadian. Dikuatkan kita. Atau apa lagi, Ustaz? Ada orang, ada tentara-tentara Allah yang nunjukin sama kita bahwa kita harus kerjakan ini, bahwa kita harus tinggalkan ini. Karena ini isyaratun minallah, ini adalah isyarat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sekalian, ini pengantarnya dari apa yang saya sampaikan. Monggo yuk, kalau ingin diperdalam kita lanjutkan dengan tanya jawab, dipersilakan. Silakan. Oke, iya. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Bu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya tadi memang datang terlambat ya, tapi saya kok sependengaran saya ini kan topiknya bagaimana menggapai rahmat Allah dengan berkorban, dengan nikmat yang tadi itu yang kita dapat itu hubungannya apa gitu. Itu aja sih Pak Ustaz, kalau saya memang nggak mendengarkan sebelumnya. Terima kasih. Sebagai pengantar tadi saya sampaikan, berjuang dan berkorban bukan semata-mata kemudian dengan hewan korban. Kita sedang berbicara bagaimana bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Diawali dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihima assalam, bahwa orang-orang yang bisa berjuang karena dia punya sifatul yaqin. Saya yakin ini Ustaz, kalau ini pasti datangnya dari Allah. Karena Nabi Ibrahim perintah untuk berkurban lewat apa, Bu? Lewat mimpi. Sehingga kemudian yang kita mau ambil bagaimana berjuang di sini adalah jangan sampai yang kita tiru mimpinya. Ustadz, semalam saya mimpi saya harus ceraiin suami saya. Apakah saya lanjutkan atau tidak? Itu bukan petunjuk dari Allah, itu petunjuk dari syaitan.
Lah, melengkapi makna perjuangan ini, melengkapi makna pengorbanan ini, lalu kemudian saya masuk meluruskan bagaimana kita tetap berjuang di jalannya Allah. Kalau ini betul-betul petunjuk Allah, maka Allah berikan tunjukkan lewat kalamnya Rasulullah bithalathati umurin, dengan 3 pola petunjuk yang datangnya dari Allah. Pertama, kita meminta kepada Allah, lalu hati kita oleh Allah yang dibolak-balikan akan memiliki kecenderungan. Saya harus kerjakan ini, saya semestinya tinggalkan ini, kayaknya deh. Tapi masih sepertinya, lalu Allah kuatkan lagi perjuangan kita dalam bentuk al-waqa'i wal hawadith, dengan kejadian-kejadian, peristiwa yang meyakinkan. Enggak, saya harus tetap ada di tempat ini. Kenapa? Di tempat ini ternyata nih diberikan petunjuk. Orangnya ikhlas, orangnya kemudian sungguh-sungguh. Saya diberikan petunjuk lagi lewat orang. Saya tadinya berpikir saya masih ngaji nggak ya KMRBJ ya, kayaknya jauh. Kita nemu sama temen, ibu dari mana? Saya dari Tanjung Priok. Ya Allah, saya yang dari Bintaro sektor sekian aja ngerasa udah jauh. Ini ada orang dari Tanjung Priok. Allah. Itu namanya petunjuk. Petunjuk dalam bahasa kita, syariat kita disebut dengan isyarah. Lah, dalam berjuang melaksanakan amal soleh kita butuh 5 proses. Dari isyarah tadi sambungan pertama, lalu kemudian menuju taufik, menuju hidayah, lalu kemudian menuju irsyad, menuju kepada istiqomah. Maka saya mengambil sisinya di sini adalah bagaimana kita bisa memaknai perjuangan dan pengorbanan di bulan Dzulhijjah. Nah, itu pintu masuknya dari situ. Monggo, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, setelah ini ya. Oke, yang mana? Oh, Ibu yang depan dulu, silakan. Nggak apa-apa, kedengeran. Iya. Nanti saya ulang pertanyaannya kalau nggak terdengar. Iya. Tapi ada yang bilang sholatnya harus begini, kalau di Mekah kayak gitu ya langsung gitu lah. Ya kadang-kadang saya sholat tuh ada yang banyak yang belum masuk. Baik. Ibu ini bertanya tentang sholat isyraq atau sholat syuruk, Bu. Beliau ini bertanya, sholat isyraq, sholat syuruk ini gimana sih ketentuan waktunya? Apakah ketika menit terbit dulu, nit kita langsung sholat? Atau ada beberapa ustadz juga yang menyampaikan di sini, itu menyebutkan tunggu dulu sampai 10 menit. Lah, yuk kita bedah. Secara umum, kenapa ditulis waktu tulu terbit? Itu sama kayak sekarang saya ingatkan Ibu. Jika sudah datang waktu zuhur, misalkan zuhur itu subuh 4.37. 4.37 itu sudah waktunya kita adzan, sudah boleh sholat atau masih nunggu dulu 10 menit? Sudah boleh langsung. Berarti ketika ditunjukkan yang di bawah tuh waktu syuruk, berarti 5.59 secara umum. Pencatat, penulis ilmu falakiyah itu sudah menghitung ini bukan waktu yang makruh. Makanya dicatat namanya syuruk. Lah kalau syuruk masih makruh, mendingan dilebihin aja 10 menit, betul apa enggak? Langsung aja, bukan 5.59, 6.10. Jadi orang enggak bingung, betul apa enggak? Sudah, ini secara umum, berarti boleh? Boleh. Ustadz, tapi ada ustadz lain. Lah orang tersebut, beliau tersebut mengambil kehati-hatian. Mengambil apa? Kehati-hatian. Tapi tidak lazim, tidak umum. Tidak umum. Ini bentuk kehati-hati, takut kena waktu yang makruh. Sebab kalau masih kena yang makruh, yang menulis yang menulis waktu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Betul apa enggak? Iya. Berarti bagaimana cara memahaminya, Ustaz? Jadi ada dua. Satu,
kalau ibu sudah terbiasa dengan nit langsung sholat, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Dah. Ustadz, saya mau berhati-hati. Silahkan. Tunggu dulu 10 menit, baru sholat sunnah syuruknya atau isyroknya. Boleh. Tetapi yang nggak boleh? Iya, yang nggak boleh menyalahkan yang sholat. Belum waktunya itu, makruh. Nah itu kan menurut pendapatmu. Menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia. Kan ini yang mencatat ini kan. Yang bikin jadwal ini. Ini kan disidangkan, ditulis Bu, nggak acak-acak, nggak cap cip-cup, enggak. Ya cap cip-cup kayaknya siang ini seruan jam 6 ya. Besok 6:30 enggak. Ada hitungan lintang, ada hitungan bujur derajatnya. Ada hitungannya, ada hisapnya. Berarti ibu pakai yang seyakinnya, setenangnya. Ustadz, saya kan udah pernah ke Mekah, ke Madinah. Asal udah bunyi, semua pada sholat, betul ya? Asal udah waktunya, orang udah pada sholat. Terus juga saya di beberapa masjid, begitu juga Pak Ustadz. Di sini pun juga sama. Kalau sudah masuk, ada yang sholat, langsung. Ada yang masih nunggu 10. Lebih banyak yang langsung sholat kan? Lebih banyak yang langsung sholat. Emang ada beberapa Ustadz juga yang kemudian biar berhati-hati. Tapi sedikit, hanya beberapa 1-2 orang saja. Sisanya boleh. Kita kalau kuliah subuh sudah masuk nit ditutup kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau sholat syuruk. Begitu kan? Yang mau sholat tulu, sholat isya. Namanya boleh apa aja Bu? Syuruk boleh, isyrok boleh, sholat tulu juga boleh. Gak ada masalah. Ustadz, kenapa sih kok orang sampai berjuang gitu? Pahalanya besar Bu. Siapa orang yang rapi sholat subuh, habis sholat subuh masih melanjutkan zikirnya ataupun baca Qur'annya, habis itu kemudian sampai datang waktu syuruk, kutibat lahul hajjah wal umrah tamma. Dalam riwayat Tirmizi, Allah catat kita seperti haji dan umrah sempurna. Makanya kalau pulang kuliah subuh ditanya dari mana, habis umrah di MRBC. Apa enggak sesat itu coba? Maksudnya pahalanya. Karena kita tahu kalau ba'da subuh tidur menyebabkan tidur ba'da subuh menyebabkan kefakiran, tidur ba'da asar menyebabkan kepikunan. Coba deh tidur deh. Jam 4 tidur, bangun 5:30 bingung. Ini maghrib apa subuh, betul ya? Pernah nggak? Itu memang demikian. Kenapa? Karena memang otaknya kita sedang dipakai untuk berjalan. Tapi kita dipakai untuk tidur. Bu, yang belakang, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti abis ini ya. Pertanyaan saya, ketika seseorang sudah sampai pada level kelima tadi yang namanya istiqomah. Istiqomah Ya. itu kan tadi katanya udah cenderung baik gitu Ustaz ya. Nah, ternyata godaan setan ini kan kuat sekali Ustaz. Di tengah jalan tergoda, kan sekarang maaf Ustaz, ada tuh Ustaz yang melakukan perbuatan mesum. Itu gimana Ustaz? Gimana salahnya? Ya. Dan apa kiat-kiatnya untuk membahas menentang hal tersebut? Terima kasih. Orang Bu, ada yang masuk kategorinya soleh, alim, istiqomah. Karena untuk menjadi orang alim, kalau nggak istiqomah, jangan jadiin guru deh. Ustaz, ternyata dia tergoda, berarti dia bukan orang soleh. Cosplay jadi orang soleh. Maaf ya, maaf. Orang tersebut pun juga pernah ngajar di sini, maaf. Mohon maaf. Dulu. Bahkan sebenarnya saya datang menggantikan itu kan. Kehadiran saya karena sudah tercium. Tapi Ustadz kita nggak tahu nih, ternyata dia begitu. Betul, di sini nggak salah, muridnya nggak salah, panitia nggak salah. Lawang sosoknya memang seperti begitu. Nggak taunya dajjal. Kita nggak paham kan? Ustadz, kok bisa dia kayak begitu Ustadz? Kelihatan orang soleh. Betul itu kalimatnya. Kelihatan orang, nyata cuma cosplay jadi orang soleh. Ustadz, kok bisa aibnya sampai dibongkar itu? Apa kata Umar Ibn Al-Khattab? Wa amma idza kasyafa min uyubihi. Orang
kalau sampai terbuka aibnya di khalayak ramai, itu karena Allah udah nutup berulang-ulang. Tapi orangnya nggak mau memperbaiki diri. Ustadz bagaimana? Berarti orang itu bukan istiqomah. Kalau gitu bagaimana Ustadz? Berarti dia adalah orang-orang yang salah. Bukan orang soleh, tapi orang sah. Ustadz bagaimana kita muridnya? Loh, kita kan muridnya keterbatasan ya. Kita mah taunya ini nasihatnya baik, kita ikutin. Jadi ini nasihat baik, kita ikutin. Perkara dianya tidak baik, itu tanggung jawab siapa di hadapan Allah? Tanggung jawab dia. Yang memberi label istiqomah itu siapa yang berhak? Allah. Allah lah yang memberikan label istiqomah. Kita nggak bisa. Masa tiba-tiba ibu-ibu sekalian, punten nih, saya istiqomah banget loh. Lah gimana? Nah, buat kita manusia cuma bisa bilang mudah-mudahan istiqomah. Makanya kita selalu bilang sama guru-guru kita, Bu Ustazah, Bu doain ya biar saya istiqomah. Biar saya, karena kita nggak tahu. Yang lebih kita nggak tahu lagi nanti ujungnya nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah pertahanin iman sampai wafat ya. Kenapa? Karena tidak sedikit yang menjelang wafatnya imannya malah lepas. Ada apa enggak, Bu? Allah Karim, Bu. Di ujung hidupnya dia diuji dengan diuji, akhirnya kemudian dia rusak dengan ujiannya, dia suudzon sama Allah. Kata setan bilang gini, mau saya bantu nggak? Mau. Didatengin, ada perempuan, ada lawan jenis, ada, akhirnya dia tergoda, akhirnya dia jatuh, akhirnya wafatnya dalam keadaan zina. Allah, wafatnya dalam keadaan melakukan dosa besar. Makanya yuk, sebagai nasihat, jangan main-main di tepian yang haram. Masih ingat ya? Jangan main-main di tepian yang haram. Ustadz, jangan main-main dengan tepian yang haram. Maksudnya gimana? Jangan sampai kedama kita punya pasangan, nggak usah berdua-duaan. Meskipun itu nggak terjadi apa-apa. Nggak usah DM-DM-an sama laki orang, Bu. Awalnya cuma DM-DM-an, nanti ujungnya pakai perasaan. Awalnya cuma sekedar chattingan, dibalasnya pakai jari, tapi dia nanggepinnya pakai hati. Kok bisa asik-asik? Pengalaman siapa yang bilang itu? Jaga jangan deket-deket yang haram. Wala taqrabul fawahisha. Ustadz, saya nggak mau mabok, saya mah cuma nemenin temen doang. Dianya nggak mabok, boleh apa nggak? Nggak boleh. Kenapa? Tipis, dia udah di ujung jurang kemaksiatan. Nanti jangan-jangan ada temennya datang, nih, lu nggak minum kan? Nih minum air putih. Ternyata ini sudah dicampur, pas minum ya mabok juga. Giliran mabok ngelihat perempuan, syahwat juga. Akhirnya awalnya nggak kepengen minum, jadi minum. Akhirnya kemudian zina. Pas giliran berzina dia bangun sadar, ya Allah, kok saya kayak gini? Saya tokoh masyarakat, saya kemudian dikenal baik. Akhirnya dia bingung, ngilangin jejaknya, dibunuh perempuannya. Akhirnya dia niatnya yang tadinya nggak mau mabuk iya, zina iya, ngebunuh. Dasar setan emang. Setan kan ngajakinnya pelan-pelan ya. Udah nggak usah mabok, datang aja tipis-tipis. Malah ketebelan. Nah, makanya ibu-ibu nggak usah ya, nggak usah. Tapi Pak Ustadz dia cinta lama aku. Nggak usah. Enggak mungkin apa-apa, orang saya udah nenek-nenek. Emangnya setan nggak godain kakek-kakek nenek-nenek apa? Dikirain kakek-kakek udah stop, kata kakek nggak usah, kata setannya nggak usah digodain, termati sendiri. Nggak usah, nggak ada kayak gitu. Tetap digodain. Coba ibu lihat ya kan, makanya naudzubillah, naudzubillah, kita ngelihat keadaan, itu dia pencuri loh, yang pencurinya nenek-nenek, kakek-kakek. Ya Allah, nah ini yang kita khawatirkan. Ibu silakan yang syuruk tadi. Kalau perempuan boleh dilakukan di rumah,
Kalau perempuan boleh dilakukan di rumah. Kenapa? Karena memang fitrahnya. Bahkan ibu boleh kok kalau pengen diputus-putus asal tidak keluar. Misalnya ibu habis salat subuh baca Quran, habis itu suami bilang gini, "Bu, sepatu aku di mana sih?" Ibu taruh dulu Qurannya, nyari dulu sepatu. Nih dia nih. Nah, habis itu lanjut lagi. Habis itu anak bilang, "Bu, aku mau sarapan." Ibu panggil mbak, tolong ini sarapannya. Ibu balik lagi. Habis itu kemudian anak kita lagi datang lagi. Ibu mau jajan. Akhirnya ibu buka berangkas dulu, ambil 2 juta. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nih maaf nih, maaf. Maaf banget, maaf. Ibu habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Kebetulan hari Sabtu atau hari Ahad, libur suami. Habis sholat subuh suami pulang dari masjid sampai di rumah ngelihat ibu baca Quran, pakai mukena, cantik di bawah sinaran matahari gitu. Sinaran matahari. Emang ngajinya di mana sih? Di sinar lampu gitu kan. Ya Allah. Terus suami ngedehem. Terusin ngaji apa balas dehem? Balas dehem. Kenapa lu bang? Bengek. Pokoknya kalau amal soleh yang derajatnya ada yang lebih tinggi, ambil yang lebih tinggi. Paham gak nih? Misalnya ibu ada orang tua yang lagi ngejagain ibu. Lalu kemudian ibu biasanya sholat subuh, habis sholat subuh baca dulu Waqiah, baca dulu Rahman, atau baca Quran sejuz. Terus ada orang tua kita, ada mertua kita. Terus mertua kita bilang gini, "Yuk temenin yuk, mau olahraga pagi keluar." Temenin. Karena ini lebih mulia. Kenapa? Ini tanggung jawab kita dunia akhirat kita. Tiba-tiba pas lagi itu kemudian suami bilang gini, "Ada gitu-gitunya? Ini kode apa nih?" Oh ya udah, lagi baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Suami, Shadaqallahul Adzim. Oh Ustaz, kalau suaminya udah kakek-kakek. Kalau udah kakek-kakek, ya Allah, itu mah rahasia masing-masing dah. Nggak usah pakai tanya, masih bisa kek. Nggak usah tanya gitu. Nggak usah. Itu udah masing-masing aja. Saya nggak ngerti. Nah, jadi boleh istri di rumah sholat syuruk, boleh. Karena kuliah subuh nggak ada tiap hari. Kalau misalnya yang dekat-dekat masjid sana, kadang-kadang cuma ada Sabtu Ahad. Itu pun ibu kadang harus bareng sama suami, kadang suami dinas gitu kan. Jadi di rumah habis sholat subuh, lalu kemudian ngaji, zikir. Tapi jangan gara-gara zikir, gara-gara baca Quran, kewajiban terhadap suami yang mau kerja, anak yang mau sekolah, ibu tinggalin. Kecuali udah ada asistennya ya. Ustadz, saya setiap anak mbaknya 3. Suami mbaknya 3. Buat apa mbaknya 3? Hati-hati. Kalau sama suami dikasih batasan ya. Ada yang diurusin mbak, ada yang diurusin sendiri. Kali yang nyuciin sepatu, baju mbak. Tapi kalau yang nyediain teh atau kopi kita kali ya. Yang bikin mbak, ntar mbak yang ngasihin ke kita. Biar pencitraan aja. Kasih nih, dia bilang. Kalau memang hal itu bisa. Kalau memang nggak bisa, memang ibu kemudian sibuk juga, ya udah sama mbak. Tapi pastikan yang nggak timbul fitnah, ya. Kitanya sendiri sih yang ngejejelin. Udah tahu kita jarang di rumah, sama-sama kerja. Dipasang mbak, umurnya 20 tahun. Kalau di rumah pakai celana pendek. Lah itu mah namanya ngasih ikan ke ayam. Betul apa enggak? Iya. Terus kita bilang gini, "Kamu jangan macam-macam sama mbak," dia bilang. Tapi mbaknya yang macam-macam. Itu bukan siapa-siapa, kitanya yang mencegahnya ya. Carinya nih cari mbak yang kerjanya udah 78 tahun. Jadinya bukannya mbak ini yang nemenin kita, ngelayanin, kita yang ngelayanin dia jatuhnya. Baru 3 hari kerja udah kenapa Bu masuk angin? Jadi boleh di rumah sholat syuruk, boleh.
Masih ada lagi nggak? Ayo, yuk, yuk. Apakah korban bisa menebus dosa? Kurban sebagai penembus dosa. Bagaimana kalau dia korban dan Palestina itu kan juga frozen. Oke, ya udah. Oke, aku nangkep. Dua itu ya Bu ya. Teteh sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau misalnya kita bukan satu kali, bisa untuk keluarga atau satu orang aja. Sama kalau misalnya kita berada di luar kota, Ustaz, kita gimana kan biasanya kita hadir berdoa kalau di luar kota. Oke. Bismillah. Ustadz, apakah kurban mengampuni dosa kita? Ya Allah Ibu. Kurban nih. Ini lihat, perhatikan. Datang kambing nih atau sapi. Belum kita sembelih nih. Belum sampai darahnya netes. Dosa kita udah bersih. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum innad-dama 'alal ard, sebelum itu darah nempel ke buminya Allah, itu udah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau kurban tuh ya Bu, memang udah istiqomah ya. Kenapa? Udah dapat gitu. Udah cinta saya. Udah seneng gitu loh. Karena tadi saya bilang, orang berkurban itu yang mengabaikan, membuang ego-ego kita gitu. Makanya kita bisa, ya udah minimal satu kambing. Ustaz saya bisanya sapi. Tapi saya mampunya banteng Ustaz, ya jangan. Terlalu berlebihan lah ya. Saya mampu ontak, belinya di mana? Nomor Beijing ngejual. Nah, Ustaz, saya berkurban, apakah mengampuni dosa? Bukan cuma dosa ibu, sekeluarga Bu. Keluarga. Ustadz, saya kurbannya tidak di Indonesia. Saya ke Palestina. Nanti dibawa ke sana dalam bentuk frozen. Yang paling terpenting bukan masalah frozennya. Disembelihnya sesuai dengan ketentuan enggak? Satu, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 maghrib. Itu potongnya enggak? Kalau itu yang dipotongnya silahkan. Masalah dikirimnya setelahnya boleh. Yang penting sembelihnya. Oh betul Pak Ustadz, ini amanah. Yang kedua, transparansinya. Udah ngelihat kambingnya belum kayak apa? Harus ngelihat dulu. Nggak bisa ngelihat langsung frozennya. Saya kurban ya untuk keluarga saya nih. Dia bilang, ini ya Bu bentuk sapinya. Warnanya Ibu lihat. Tapi ntar dia bener apa nggak Ustadz? Nah kita berdasarkan kepercayaan. Kalau Ibu yakin, ini orang amanah terusin. Kalau Ibu nggak yakin, jangan. Kalau nggak yakin ya jangan, karena masing-masing ya, ada orang kan, kita juga pernah ada tuh ya, pengumpulan dana besar tuh ya, tapi ternyata bermasalah. Ya begitulah. Nah Ustadz, berarti boleh Pak Ustadz, boleh kalau penyembelihannya sesuai dengan syarat ketentuan. Maksudnya dikirimnya mungkin boleh tanggal 14 Zulhijjah, kan berarti udah lewat ya. Yang penting motongnya di tanggal 10 di hari tasyrik, tanggal 10 sampai hari tasyrik. Kenapa? Karena mungkin butuh waktu buat bikin frozen kan. Disembelih dulu, harus dijadiin daging cincang dulu. Kan nggak mungkin di frozen kepalanya doang dikirim ke sono kan. Buat apa? Jadi PR orang sono dong, dia bilang. Nah, ini juga sama pertanyaan tadi, Teteh, yang nomor 2. Karena ada juga Bu yang bentuknya kaleng, dikirimnya ke wilayah-wilayah Indonesia pelosok. Manfaat juga, boleh nggak? Boleh Ustaz. Apakah kita harus hadir? Tidak harus. Yang penting kita punya kepercayaannya. Percayaan dalam bentuk apa? Foto, video, itu harus ada. Dan biasanya itu divideoin. Divideoinnya sampai kemudian, tapi nanti diedit. Misalkan, bismillah ini kurban ya atas nama Bapak Ahmad ya. Ini ya Pak, bismillah, mudah-mudahan kami amanah. Yuk, bismillah, Allahu Akbar. Seret, tapi tidak dikasih lihat. Dah, ini sudah terpotong. Kan ada tulisannya tuh di kambingnya kan. Tulisnya inisialnya AH misalnya. Ahai gitu kan. Nah, dikasih tahu. Nah, ini udah amanah. Nanti kami proses. Ini bentuknya kalengnya kayak gini. Sah hukumnya. Jadi orang yang berkurban tidak wajib untuk menghadiri. Tidak wajib, tapi dianjurkan saja. Kenapa Ustaz?
Karena tidak semuanya berani ngelihat darah. Ada yang ngelihat darah, ada yang udah nggak berani kurban, maksudnya ngelihat darah masih maksa, pingsan, kan jadi banyak yang berkorban nih jatuhnya. Bikin repot aja, dibilang nggak usah ikut, masih ikut juga. Akhirnya kan kita nggak ngurusin korban, ngurusin dia ke rumah sakit nih. Yang kedua, Ustaz, kalau seandainya kemudian kita berkorban, lalu kemudian Bu, pahalanya orang yang berkorban bukan cuma untuk orang berkorban saja, tapi untuk sekeluarganya. Lalu bagaimana nih perbedaannya? Ada potongan video Ustadz Adi Hidayat yang bertanya juga, bolehkah satu kambing untuk satu keluarga? Beliau menjawab, boleh-boleh saja karena ada pendapat yang seperti itu. Tapi videonya dilihat lengkap. Tapi ini tidak lazim. Jadi memang ada perbedaan pendapat, Bu. Ada perbedaan pendapat, boleh satu ekor kambing untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Ada boleh satu kambing satu keluarga, 7 kambing 7 keluarga. Nah, pendapat yang berkeluarga ini boleh ada, tapi tidak umum, tidak lazim. Kalau ingin menggunakan ini harus berhati-hati supaya tidak timbul semisal ini masjid biasanya nerima satu kambing satu nama, tiba-tiba ada yang satu keluarga, nanti yang bersaksi repot. Panitia yang lain, oh bentar mas, kok ini satu keluarga ya? Oh ini gimana sih panitianya? Akhirnya jadi cekcok. Saya pernah demikian. Akhirnya cekcok. Nah ini yang repot. Maka harus disiasati, Pak. Kami mengikuti pendapat Bapak karena Bapak pengen sekeluarga boleh, tapi minta izin ya Pak, supaya teknis tidak bertengkar, kami pinjam nama kepala keluarga saja ya. Nah, harus siasatin. Jadi boleh nggak Ustaz? Boleh kalau memang mengambil pendapat tersebut, tetapi tidaklah lazim, nggak umum. Nah, yang umumnya satu kambing, satu nama. Lah tapi yang satu kambing nama ini Pak Ustadz, nanti sekeluarga nggak dapat pahala. Namanya Ahmad mulu, istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat. Bukan Bu, satu nama ini siapapun yang berkorban pahalanya untuk sekeluarga. Sekarang saya tanya gini, Bu, kita punya anak sholat dan si anak yang sholat ini ayahnya sudah meninggal. Yang dapat pahala siapa nih? Anaknya dapat pahala nggak? Dapat. Ayahnya yang meninggal? Dapat. Pakai nama nggak nih? Kan nggak usolli. Yang pakai usolli ya. Saya niat sholat buat saya, buat orang tua saya yang udah meninggal. Ibu saya yang di dapur, paman saya lagi di luar negeri. Kan nggak kebanyakan itu jatuhnya. Tetap aja saya niat sholat maghrib, Allahu Akbar. Maka yang berkaitan dapat pahala. Dalilnya apa Ustaz? Jannatu adnin, surga adan allati wa'adtahum, yang saya siapkan buat kalian, untuk kalian dan keluarga kalian yang soleh-soleh. Jadi akan tarik menarik satu sama lain. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Memang harus dikembalikan kepada yang berkurban. Nyamannya gimana? Oh saya pengennya kayak biasa aja Ustadz, satu ekor satu nama. Udah, saya mau satu ekor satu keluarga kambing bosan. Silahkan, tinggal nanti minta keikhlasannya. Jika ditulisnya pun tetap dengan satu nama. Nah itu yang kemudian dimaksud sudah umum. Nah ini yang kemudian menjadi pegangan kita. Yang penting tetap kita melaksanakan ibadah dengan sempurna, berikhtiar. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Saya pikir itu ya. Cukup kita ya, sudah 10:30. Ibu sudah cukup ya pertanyaannya. Ustaz tutup dengan doa. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita.
Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memudahkan selalu urusan kita. Di antara keluarga kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'alna min ahli ta'ati wal istiqamah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Pertemukan kembali kami ya Allah, masukkan kami bersama kelompok orang-orang yang istiqamah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jangan jadikan kami berkumpul ya Rabb kecuali dosa-dosa kami Kau sudah berikan ampunan, kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Di antara kami yang sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami dalam iman dan Islam. Tetapkan hati kami dalam ketaatan dan keistiqamahan. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami dan mudahkan anak turunan kami bisa melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan ke Madinah. Allahumma ballighna al-wuquf fil Arafah. Ya Allah, mudahkan kaki kami ini dan anak-anak kami bisa memijakkan di tanah Arafah, bisa berwukuf di Arafah, bisa bermabit di Musdalifah, bisa melempar jamarat di Mina. Allahumma taqabbal minna a'malana. Ya Allah, terima semua amal soleh kami yang sudah kami kerjakan, sempurnakan dari setiap kekurangan-kekurangan amal kami. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, keluarga dan anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah di awal saya. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustaz Ahmad Rusani. Jazakumullah khairan katsiran, kami haturkan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi pahala kebaikan kepada Ustaz kita. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini.